Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Gemar Soal Fisika. Kali ini Anda akan mengupas tuntas soal-soal yang berhubungan dengan momen gaya atau torsi bersama saya, Dian Mufarida. Soal pertama adalah soal ujian nasional tahun 2011. Dua gaya F1 dan F2 besarnya sama, masing-masing 8 Newton, bekerja pada batang homogen seperti gambar. Agar diperoleh momen gaya sebesar 9,6 Newton meter terhadap poros O, maka panjang X adalah. Pada gambar disajikan dua buah gaya. F1 berjarak 3 meter dari poros atau dari titik O. F2 berjarak X dari F1. Soal menghendaki berapakah besar X? Sistem berotasi terhadap poros titik O. Maka resultan momen gaya atau torsi yang dialami batang adalah bisa kita tuliskan sebagai sigma tau O sama dengan min tau 1 plus tau 2. Kenapa minus? Kenapa tau 1 berharga negatif? Tau 1 berharga negatif karena F1 itu akan menimbulkan tau yang memutar batang melawan arah jarum jam. Sedangkan tau 2 bernilai positif karena F2 akan menyebabkan torsi kepada batang yang memutar batang searah jarum jam. Jadi pada saat ini perjanjian kita adalah jika torsinya menyebabkan batang berputar searah jarum jam, maka torsi bernilai positif. Kalau torsinya menyebabkan batang atau benda bergerak melawan jarum jam, maka torsi bernilai negatif. Kita lanjutkan, sehingga tau 1 kita ganti dengan F1 kali R1, tau 2 kita ganti dengan F2 kali R2. Berikutnya kita masukkan angka. Pada soal sudah disebutkan bahwa torsi di pusat atau di poros O adalah bernilai 9,6 Newton meter. F1 bernilai 8 Newton, R1 bernilai 3 meter, F2 bernilai 8 Newton, R2 jika diukur dari poros O akan bernilai 3 meter plus X. Kemudian kita jabarkan lagi, 9,6 Newton meter sama dengan min 8 Newton kali 3 meter plus 8 Newton kali 3 meter plus 8 Newton kali X. Ini min 8 Newton kali 3 meter bisa kita hilangkan dengan 8 Newton kali 3 meter. Sehingga persamaannya sisa 9,6 Newton meter sama dengan 8 Newton kali X, sehingga X sama dengan 9,6 Newton meter per 8 Newton sama dengan 1,2 meter. Jadi X atau jarak antara F2 ke F1 bernilai 1,2 meter jika porosnya adalah titik O. Soal kedua adalah soal Eptanas tahun 2001. Batang AB masanya dapat diabaikan jika Fr adalah resultan ketiga gaya F1, F2, dan F3, maka besar gaya F2 dan jarak X adalah, jadi pertanyaannya ada dua, besarnya gaya F2 dan jarak X. Mari kita bahas soal berikut ini. Disebutkan bahwa Fr yang bernilai 40 Newton itu adalah resultan dari F1, F2, dan F3. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa Rf sama dengan F1 plus F2 plus F3. Fr adalah 40 Newton. F1 sama dengan 10 Newton plus F2. Ini yang akan kita cari F2-nya min
20 Newton. F3-nya adalah 20 Newton, arahnya ke bawah, maka pada F3 kita pasang nilainya positif. Gaya yang arahnya ke atas dan ke kanan bernilai positif, F3 kita pasang negatif karena arahnya ke bawah. Sehingga kalau kita sederhanakan, maka F2 nilainya adalah 50 Newton. Karena nilai F2 adalah positif, maka arah F2 adalah ke atas. F2 sudah kita temukan nilainya 50 Newton ke arah atas. Untuk mencari X, maka kita bisa menggunakan titik A sebagai poros rotasi. Karena sistem dalam kondisi seimbang, maka berlaku sigma tau A sama dengan min tau 1, min tau 2, plus tau 3, sama dengan 0 Newton meter. Kenapa tau 1 dan tau 2 bernilai negatif, sama dengan soal sebelumnya, karena gaya F1 dan F2 menimbulkan torsi tau 1 dan tau 2 yang menyebabkan batang berputar terhadap A melawan jarum jam. Sedangkan tau 3 ditimbulkan oleh gaya ketiga yaitu F3 yang menyebabkan batang berputar searah jarum jam. Karena soal seimbang maka tau A nilainya adalah 0 Newton meter. Sehingga kita masukkan 0 Newton meter. Tau 1 kita ganti dengan F1 kali R1, tau 2 kita ganti dengan F2 kali X, tau 3 kita ganti dengan F3 kali R3. Kita lanjutkan, F1 kita ganti dengan 10 Newton, R1 kita ganti dengan 1 meter, yaitu jarak atau lengan F1 terhadap A, 1 meter, kemudian F2 kita ganti dengan 50 Newton, lengan R2 terhadap titik A adalah X, kemudian F3 kita ganti 20 Newton, lengan R3 jika ditinjau dari titik A sebagai poros rotasi adalah 1,75 meter. 0 Newton meter sama dengan 10 Newton meter min 50 Newton X plus 35 Newton meter. Sehingga kita peroleh X sama dengan 25 Newton meter per 50 Newton sama dengan 0,5 meter di kanan titik A. Jadi jawaban soal ini adalah F2 bernilai 50 Newton ke arah atas dan X-nya sebesar 0,5 meter di kanan titik A. Jawabannya adalah B. Soal ketiga, besar resultan momen gaya terhadap poros di titik P adalah gaya-gaya yang bekerja pada batang yang masanya diabaikan adalah, ini adalah soal ujian nasional tahun 2014. Kita amati bersama, pada batang bekerja 3 buah gaya. F3 bernilai 10 Newton bekerja pada jarak 2 meter dari poros P. F2 4 Newton bekerja pada jarak 1 meter dari poros P. F1 bekerja pada jarak 0,5 meter. F1 bernilai 8 Newton. Jika kita amati, dari ketiga gaya ini, yang belum tegak lurus dengan lengannya adalah F1. Oleh karena itu, kita harus menguraikan F1 agar tegak lurus dengan lengannya. Lengannya adalah batang. Kita uraikan. F1 kita uraikan pada sumbu Y. Kita peroleh F1Y yang nilainya sama dengan F1 sin 30. Kemudian F1 kita uraikan pada sumbu X. Kita peroleh vektor F1X yang nilainya adalah F1 cos 30 derajat. Sekarang kita memiliki 4 buah vektor, yaitu F1 sin 30, F1 cos 30, F2, dan F3. Sudah saya sampaikan tadi bahwa torsi itu ada kalau gaya tegak lurus dengan lengannya. Dari keempat vektor ini,
yang vektornya tidak tegak lurus dengan lengannya adalah F1 cos 30 derajat. Karena F1 cos 30 derajat ini adalah paralel atau sejajar dengan lengannya, sehingga torsinya bernilai 0. Resultan momen gaya di titik P adalah sigma tau P sama dengan min F1 sin 30 derajat kali R1 min F3 kali R3 plus F2 kali R2. F1 sin 30 bernilai negatif karena memutar batang melawan jarum jam. Begitu juga F3 bernilai negatif karena F3 menyebabkan torsi tau 3 yang melawan arah jarum jam, menyebabkan batang berputar melawan arah jarum jam. Sedangkan F2 bernilai positif karena menyebabkan tau 2 yang membuat batang berputar searah jarum jam. Kita masukkan angka, sigma tau P, yaitu resultan momen gaya di titik P, sama dengan min, F1 kita ganti dengan 8 Newton, sin 30 derajat bernilai 0,5 meter, 0,5, R1-nya bernilai 0,5 meter. Kemudian F3 kita ganti dengan 10 Newton, R3 kita ganti dengan 2 meter, F2 adalah 4 Newton, dan R2 adalah 1 meter. Kita kalikan sehingga kita peroleh sigma tau P sama dengan min 5 Newton meter, min 20 Newton meter, plus 4 Newton meter. Sigma tau P kita peroleh sama dengan min 18 Newton meter. Sigma tau P bernilai negatif. Hal ini berarti bahwa jika kita kerjakan ketiga gaya, yaitu F1 8 Newton, F2 4 Newton, F3 10 Newton dengan arah gaya seperti pada gambar, kemudian batang berputar dengan poros pada titik P, maka torsi yang muncul, resultan torsi yang muncul di titik P adalah min 18 Newton meter. Minus artinya torsi bergerak melawan arah jarum jam. Jadi jawabannya adalah soal keempat. Sebuah katrol dari benda pejal dengan tali yang dililitkan pada sisi luarnya ditampilkan seperti gambar. Gesekan katrol diabaikan. Jika momen inersia katrol I sama dengan beta dan tali ditarik dengan gaya tetap F, maka nilai F setara dengan, ini soal ujian nasional tahun 2014. Mari kita amati bersama. Pada soal ini diberikan bahwa gaya F itu diberikan oleh tali yang melilit di sisi katrol, sehingga F itu bekerja sejauh R lengannya dari pusat katrol. Jadi jari-jari katrol menjadi lengan bagi F. Dan gaya ini yang bekerja pada jarak sejauh R dari pusat katrol menyebabkan katrol berputar atau berotasi dengan percepatan sudut sebesar alfa. Kita ketahui bersama bahwa F tau itu sama dengan F kali R. Dari hukum 2 Newton, mungkin kalian masih ingat ketika membahas soal hukum 2 Newton, dikatakan bahwa F sama dengan M kali A. Dengan F adalah gaya, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan linier. Jika rumus ini kita aplikasikan kepada gerak rotasi, maka penyebab gerak rotasi adalah torsi, sehingga F ini kita ganti dengan tau. Kemudian ukuran kelembaman pada gerak rotasi adalah momen inersia, sehingga M ini kita ganti dengan I. Benda bergerak rotasi atau berputar, maka percepatannya adalah percepatan sudut. Jadi A ini kita ganti dengan alfa. Sekarang kita memiliki dua persamaan torsi, yaitu F kali R dan I kali alfa. Dapat kita tuliskan, maka tau
itu sama dengan F kali R sama dengan I kali alfa. Kita peroleh F kali R sama dengan I kali alfa. Di soal disebutkan bahwa I itu sama dengan beta. Sehingga dapat kita tuliskan F akan sama dengan beta kali alfa per R. Atau F sama dengan alfa kali beta kali R pangkat min 1. Jawabannya adalah D. Kita sampai ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Katrol dengan momen inersia setengah mr kuadrat ditarik dengan gaya F sehingga berputar dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan soal besar gaya F adalah, soal ini adalah soal ujian nasional tahun 2015. Baik, kita amati bersama bahwa F ini bekerja pada katrol bermasa 4 kg di jarak sebesar jari-jari dari katrolnya. Maka kita ingat kembali hubungan antara percepatan sudut dan percepatan linier dapat dituliskan A, percepatan linier, A sama dengan alfa kali R. A adalah percepatan linier, alfa adalah percepatan sudut, dan R adalah jari-jari. Sehingga momen gaya yang bekerja pada katrol akibat gaya F dapat kita tuliskan sebagai tau sama dengan F kali R sama dengan I kali alfa. F kali R, I-nya kita ganti dengan setengah mr kuadrat, alfanya kita ganti dengan A per R. Sehingga kita peroleh bahwa di sini ada R kuadrat dibagi dengan R sisa R, kemudian hilang dengan sisi sebelah kirinya ada R, sehingga kita peroleh F sama dengan setengah M kali A. Kita masukkan angka, F sama dengan setengah, massa katrol adalah 4 kg, percepatan liniernya A-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Sehingga gaya yang bekerja pada katrol adalah 10 Newton. Jawabannya adalah E. Oke anak-anak, kita sudah selesai membahas 5 soal yang berhubungan dengan momen inersi, 5 soal yang berhubungan dengan momen gaya atau torsi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal fisika yang lain di Gemar Soal Fisika bersama saya, Dian Mufarida. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.